فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأرسل إلينا سيدنا محمدا خير الأنام وأنزل عليه القرآن خير الكلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ثم أما بعد. Baik, pada kesempatan kali ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang sirah an-nabawiyah yang mungkin pertemuan terakhir di 3 pekan yang lalu, kalau tidak salah di awal bulan Agustus. Saat itu kita sampaikan tentang buruknya moral orang-orang Arab ketika sebelum Nabi Muhammad SAW diutus dan dilahirkan. Begitu buruknya akhlak dan moral mereka disebabkan karena buruknya akidah yang sudah terkontaminasi dengan pemahaman paganisme. Dan tentunya akidah yang rusak. Hal inilah yang akan melahirkan kerusakan akhlak dan moral. Ketika suatu bangsa kita perhatikan, baik pemudanya maupun orang-orang dewasanya, rusak akhlak mereka, itu kita akan melihat diawali dengan rusaknya akidah. Ketika akidahnya sudah baik, ketika akidahnya sudah lurus dan suci, bersih, murni, maka insya Allah akan melahirkan akhlak yang juga baik. Kita lihat saat itu orang-orang Arab menyembah patung dan terdapat kurang lebih 360 patung yang dihancurkan oleh Nabi SAW ketika Fathu Mekkah. Jadi ada ratusan patung di sekeliling Ka'bah. Sehingga mereka ketika melakukan tawaf, tidak hanya yang mereka kelilingi itu adalah Ka'bahnya, tapi juga sembari mereka mengelilingi patung-patung yang mereka sembah. Kebiasaan mereka menyembelih binatang dan darahnya dikumpulkan serta dilumuri ke bagian patung-patung yang mereka sembah. Ketika ada kelahiran seorang anak, maka mereka hadapkan terlebih dahulu ke patung-patung yang mereka sembah. Saat itu mereka betul-betul dalam kondisi yang sangat rusak akidahnya. Sehingga ibadah pun juga menjadi rusak. Kerusakan saat itu diantaranya mereka melakukan tawaf dalam kondisi telanjang, tidak berpakaian dan tidak beralas kaki, juga sembari dengan siul-siul dan bertepuk tangan. Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surah Al-Anfal di ayat ke-25, wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat tersebut muka'an wa tasdiyah. Muka'an wa tasdiyah itu siul-siul dan tepuk-tepuk tangan sembari tidak memakai sehelai kain pun. Ketika ditanya, mereka berkata, alasannya disebabkan sudah begitu banyak harta haram yang mereka konsumsi. Sehingga mereka merasa malu ketika menggunakan pakaian yang didapat dan diperoleh dari hasil haram. Mereka malu bertemu dengan Allah ketika tawaf. Nah, ini kan pemikiran yang sudah sangat rusak. Ya, iblis menjadikan perbuatan itu dirasa indah oleh mereka. Talbisu iblis saat itu. Sebagaimana dahulu iblis pun menggoda manusia untuk menyembah patung. Awalnya juga dirasa itu baik. Ya, di zaman Nabi Nuh dulu itu pertama kali penyembahan patung terjadi.
Saat itu iblis datang ke dalam mimpi-mimpi umatnya Nabi Nuh. Ketika banyak orang yang soleh meninggal, maka saat itu mereka bersedih kepanjangan. Kemudian masuk ke dalam mimpi mereka iblis dan menawarkan satu tawaran yang sangat baik. Jika kalian rindu terhadap orang-orang soleh tersebut, bagaimana jika dilukiskan lukisan orang tersebut dan diletakkan di kuburannya? Maka dilakukan. Kemudian iblis masuk lagi ke dalam mimpi mereka, ditawarkan bagaimana kalau lukisan tersebut pun juga dibawa ke dalam rumah kalian. Sehingga kalian tidak perlu repot-repot untuk datang ke kubur mereka ketika kalian rindu dengan orang-orang soleh tersebut. Maka dilukislah, dimasukkan ke dalam rumah mereka dan dipajang. Kemudian iblis datang lagi ke dalam mimpi mereka menawarkan bagaimana jika dibuatkan patung. Tidak hanya cukup dengan lukisan. Dibuat patung diletakkan di kuburan. Maka ketika berziarah kubur, mereka pun mengusap-ngusap patung tersebut. Dan dilihat oleh anak-anak dan cucu mereka. Sehingga generasi berikutnya memandang ini adalah penyembahan terhadap patung. Kemudian iblis datang lagi ke dalam mimpi mereka, menawarkan bagaimana kalau patung itu dibuatkan juga di dalam rumah kalian. Sehingga setiap kali kalian rindu dengan orang-orang soleh tersebut, maka kalian cukup mengusap mereka atau mengusap patung yang menjadi dikatakan penjelmaan mereka di rumah-rumah kalian. Dan inilah awal terjadinya penyembahan terhadap patung. Ada asal muasalnya itu. Iblis sangat pintar itu. Ya, karena iblis sudah bersumpah akan selalu menggoda Adam beserta dengan keturunannya. Kita ini yang bosan beribadah. Kalau iblis tidak pernah bosan. Setiap hari iblis itu selalu menanti dan menunggu laporan dari bala tentaranya syaitan. Ya. Dan yang paling disukai oleh iblis itu adalah perceraian dan rusaknya rumah tangga kaum muslimin. Kata Nabi SAW, iblis berada di atas arsy dan singgasananya. Singgasananya berada di atas air, mengikuti singgasana Allah Jalla Jalaluh. Karena Allah Subhanahu wa taala, wa kana arsyuhu 'alal ma'. Arsy-nya Allah berada di atas air. Maka setiap hari iblis mendengar laporan dari syaitan 1, syaitan 2, syaitan 3. Setiap kali dilaporkan, aku berhasil melakukan ini, berhasil menggoda ini, dan seterusnya. Iblis selalu berkata, itu hal biasa. Sampai ketika ada syaitan yang bercerita, aku berhasil memisahkan antara fulan dengan fulana. Sehingga mereka bercerai. Padahal keduanya adalah muslim dan muslimah. Maka iblis saat itu panggil syaitan tersebut, ya, diletakkan di sisinya dan berkata, engkau yang terbaik. Ya, ini godaan iblis begitu besar. Maka demikian juga di zaman ketika Nabi SAW belum dilahirkan, orang-orang Arab itu terjerumus kepada godaan iblis tersebut. Ya, ibadah dirasa baik bagi mereka, padahal itu buruk di sisi Allah. Begitu juga perzinahan terjadi di mana-mana, sudah kita terangkan juga. Kemudian meminum khamar juga sama, kemudian berjudi. Kemudian wa'dul banat, menimbun hidup-hidup anak perempuan yang dirasa anak perempuan itu pembawa sial saat itu. Nah, maka perbuatan-perbuatan mereka yang begitu buruk ini menjadikan Allah Jalla Jalaluh sangat tepat ketika mengutus seorang nabi terakhir di tengah mereka. Karena dalam kondisi betul-betul sangat buruk. Nah, maka sekarang kita akan bahas nih detik-detik kelahiran Rasulullah SAW, ya. Atau kejadian apa yang terjadi sesaat sebelum beliau dilahirkan. Beliau dilahirkan di tahun gajah, kita sama-sama paham itu. Dan semua ulama sepakat tentang hal itu. Konsensus di antara mereka, ijma' di antara mereka bahwasannya wulida an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amal fil. Beliau dilahirkan di tahun gajah. Apa yang dimaksud dengan tahun gajah? Tahun di mana terjadi peristiwa penyerangan, ya, pasukan Abraha beserta dengan bala tentaranya yang menggunakan gajah. Mereka hendak menghancurkan Ka'bah. Ya, kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena terjadi peristiwa tersebut. Sehingga peristiwa tersebut kurang lebih kalau kita lihat secara penanggalan, maka itu terjadi sekitar 53 tahun sebelum hijrah.
Ya, kalau sekarang 1444 Hijriah. Berarti kejadian ya penyerangan terhadap kota Makkah yang dilakukan oleh Abraha itu adalah terjadi 53 sebelum Hijriah. Karena Rasul itu diutus menjadi nabi dan Rasul umur 40. Berdakwah 13 tahun. Berarti hijrah dalam kondisi berumur 53 tahun. Maka kejadian penyerangan ini terjadi tahun 53 sebelum Hijriah. Jika dikonversikan dengan tahun Masehi, maka terjadi di tahun 571 Masehi. Dan bulan terjadinya awal bulan Al-Muharram. Sekarang sudah Safar. Ya. Beberapa hari lalu kita baru saja menghabiskan bulan Al-Muharram, bulan yang pertama. Jadi terjadi di bulan Al-Muharram tahun 53 sebelum Hijriyah. Kurang lebih bulan Februari jika dikonversikan dengan Masehi. Ini kejadiannya terjadi. Sehingga kita tahu terjadinya penyerangan ini sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berdasarkan pendapat yang lebih kuat yang rajih, beliau itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Jadi bulan Al-Muharram terjadi penyerangan, bulan berikutnya bulan Safar, kemudian berikutnya bulan Rabiul Awal. Maka kurang lebih sekitar 50 harian sebelum dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadilah penyerangan ini. Ya, jadi saya ulangi, di bulan Al-Muharram tahun 53 sebelum Hijriah. Dan diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Fil ya. Insyaallah kita sama-sama hafal surat ke-105, ayatnya ada 5 buah atau 5 ayat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijarati min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. 5 ayat. Allah ceritakan, tidakkah engkau memperhatikan wahai Muhammad kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Bagaimana Rabbmu, bagaimana Tuhanmu telah bersikap terhadap pasukan gajah. Menggunakan fa'ala, berarti ini semakin menguatkan peristiwa penyerangan ini sudah terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilahirkan bulan Rabiul Awal, penyerangannya terjadi di bulan Al-Muharram. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil lam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaidahum itu tipu daya dan makar siasat yang mereka lakukan. Abraha beserta dengan bala tentaranya itu menjadi fi tadlil, sia-sia di hadapan siasat Allah Subhanahu wa taala. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah kirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Jadi ababil itu sifat, Pak, bukan nama. Kalau orang bilang burung apa? Sebenarnya burung yang berbondong-bondong. Jadi ababil itu bukan nama khusus gitu ya. Ya tarmihim bihijaratin min sijil, burung tersebut membawa hijarah, batu-batuan dari sijil, dari neraka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, dan mereka dijadikan seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Nah, maka dijelaskan di dalam kitab-kitab Sirah An-Nabawiyah, di antaranya kita nukilkan Imam Shafi'i Rahman Al-Mubarakfuri, beliau ceritakan, Abraha itu adalah wakil dari Raja An-Najasyi. Raja Najasyi berada di Ethiopia, benua Afrika, seberang daripada jazirah Arab. Raja Najasyi beragama Nasrani, dan negara Ethiopia saat itu memang mengikuti agama Kristen yang dibawa oleh Kekaisaran Romawi, dan saat itu masih ada Romawi Barat ya, yang kiblatnya berada di kota Roma Italia. Nanti Nabi SAW ketika diutus menjadi Rasul, beliau ya melawan Romawi Timur yang berkiblat di Konstantinopel atau di Istanbul sekarang, di Turki sana. Nah, maka ketika Najasyi ini mengutus Abraha, dan Abraha itu warga negara asli dari Ethiopia, untuk menempati Yaman. Wabil khusus ibu kotanya saat itu Son'a. Maka Abraha ditempatkan di sana.
Abraha ingin cari muka kepada rajanya dan juga kepada pemimpin-pemimpin dari Romawi. Maka ia ingin meninggikan dan meluhurkan citra agama Nasrani saat itu. Dia sangat tidak suka melihat umat manusia datang berbondong-bondong tiap tahun di bulan Zulhijjah untuk pergi haji, datang ke Ka'bah. Yang dia lihat bangunannya itu ya nggak ada estetikanya sama sekali kan, hanya kubus saja. Tapi datang tiap tahun orang, nggak pernah berkurang. Dan kita tahu ini karena disebabkan apa? Doa mustajabnya Nabi Ibrahim. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 27. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Ketika Ibrahim dan Ismail sudah membangun Ka'bah, memohon agar amal mereka diterima, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa supaya nanti diutus seorang rasul di tengah orang-orang Arab. Ayat 129 dari surah Al-Baqarah. Maka setelah selesai, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil manusia untuk datang ke Ka'bah, beribadah dan haji ke sana. Ya, maka perintahnya wa'adzin fin nasi bil hajj, dan perintahkanlah atau umumkanlah wahai Ibrahim kepada manusia untuk berangkat haji. Niscaya akan datang kepada engkau orang-orang yang rijalan, yang datang dengan berjalan kaki, ya. Kemudian wa ala kulli dhamir, atau menggunakan kendaraan mereka, dan itu datangnya dari min kulli fajjin amik, dari seluruh penjuru dunia. Sampai yang dalam-dalam pun juga tahu yang namanya ibadah haji, maka datang. Nah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika Ibrahim mendengar perintah dari Allah, beliau ragu. Maka saat itu Nabi Ibrahim berkata, "Ya Rabb, kaifa ablughun nas?" Ya Rabb, bagaimana mungkin suaraku ini bisa menjangkau seluruh manusia dari berbagai penjuru? Wa sauti la yanfudhuhum, suaraku enggak akan bisa menjangkau telinga-telinga mereka. Maka Allah berfirman, "Nadi wa alainal balagh." Kamu tuh cuma disuruh perintahkan untuk memanggil. Urusan yang menyampaikan ke telinga mereka, urusan kami, kata Allah. Dalam riwayat lain dijelaskan, alaikan nida wa alainal balagh. Tugas kamu cuma manggil, yang menyampaikan itu Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan enggak ada mic saat itu enggak ada pengeras suara. Maka kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, faqama ala maqami. Ada yang mengatakan bahwasannya beliau berdiri di atas makomnya. Berarti makom Ibrahim, tempat beliau meletakkan batu-batuan membangun Ka'bah. Ada yang mengatakan waqila ala sofa. Beliau naik ke bukit Sofa, naik ke atas dan memanggil manusia di sana. Waqila ala Abi Qubais. Ada juga yang mengatakan di atas gunung Abu Qubais. Abu Qubais itu nggak begitu jauh dari kota Mekah. Abu Qubais itu nanti di sebelah tenggaranya lagi ada kota Taif, nanti mengapit dengan gunung Qu'ayqian. Nanti peristiwa Nabi yang dilempari itu oleh penduduk Taif, didatangi oleh malaikat penjaga gunung yang mau menghimpit mereka. Ini dua gunung ini, Qu'ayqian dan gunung Abu Qubais. Nabi Ibrahim naik ke Abu Qubais, kata sebagian riwayat. Kemudian berkata, "Ya ayuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahujjuhu." Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Allah telah membangun rumahnya, maksudnya Ka'bah. Maka apa? Fahujjuhu, hendaklah kalian menuju ke sana dan beribadah haji ke sana. Maka kata Imam Ibnu Katsir, ketika Ibrahim sudah menyampaikan itu, seluruh makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini menyambut panggilan Ibrahim dan berucap dalam zikir mereka, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, kemudian akhirnya Abraha membuat tandingan. Dia membuat gereja katedral yang besar di Son'a. Dia namakan dengan Al-Qulais. Sengaja ia namakan Qulais dari kata qalansuah atau topi.
supaya setiap yang melihat kemegahannya dan mendongakkan kepala mereka ke atas, maka setiap kali itu topi mereka akan terlepas. Karena mereka terkagum-kagum melihat kemegahan dan kebesaran gereja tersebut. Dibuat tandingannya. Setelah sudah terbangun, ternyata tetap saja nggak mengalahkan ketenaran dan kepopuleran Ka'bah. Orang nggak berkurang. Orang nggak datang ke gereja yang ada di Son'a tersebut. Maka akhirnya puncak kemarahan Abraha saat itu ketika ada seseorang dari keturunan Bani Kinanah mendengar Abraha membuat rumah ibadah tandingan daripada Ka'bah, ia datang ke gereja tersebut. Mohon maaf, ia buang air besar di sana, ia buang air kecil di sana, dan ia lumuri kotoran-kotoran itu ke tembok-tembok gereja tersebut. Maka, ya, karena dilakukan malam hari, keesokan paginya marah ini Abraha melihat hal itu. Ya, dikatakan ini pasti perbuatan orang-orang Arab. Maka langsunglah saat itu Abraha berazam ingin menyerang orang-orang Arab yang ada di Mekah. Sembari ia berazam juga ingin menghancurkan Ka'bah, karena memang itu penyebab utamanya. Maka dia langsung kumpulkan. Ya, beberapa riwayat disebutkan bahwasannya dia hadirkan gajah yang paling besar namanya Mahmud. Mungkin ini asal-asal dari Mahmud gitu ya. Allahu alam ya. Sampai disebutkan itu di beberapa kitab tafsir ya. Kemudian dia membawa 8 ekor gajah, ada yang mengatakan 12, beserta dengan pasukan-pasukan kuda juga ada di bawah. Dia menginginkan ketika sampai ke Ka'bah, dia ingin hancurkan Ka'bah dari semua sisi-sisinya. Kan Ka'bah itu ada 4 sisi, Pak ya. Ya, ada rukun aswad. Rukun aswad itu yang nempel hajar aswad itu ya, itu sisi yang pertama. Kemudian nanti kan ada pintu tuh, pintu Ka'bah yang biasanya presiden-presiden boleh masuk. Kebetulan pada berkesempatan kan presiden kita Indonesia masuk ke dalam Ka'bah lewat situ. Nanti sisi sininya ada namanya rukun syarqi, ada rukun shimali, ada rukun maghribi. Jadi pengen dia letakkan rantai di ujung-ujung itu, kemudian ditarik oleh Ka'bah, ditarik oleh gajah sehingga hancur Ka'bah tersebut. Itu niatan dia. Maka ia datang ya menuju ke kota Makkah sampai di sebuah tempat yang bernama Al-Mughammas. Sampai di Mughammas, dia merampas unta-unta miliknya Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Kakek Nabi SAW. Abdul Muthalib kan pemimpin. Ya, beliau sebagai tokoh masyarakat. Beliau punya unta ya di luar kota Mekah. Namanya di Mughammas. Sampai di sana si Abraham merampas unta itu sebanyak 200 ekor. Maka Abdul Muthalib mendengar hal itu, dia pun datang ingin menemui Abraha di Mughammas. Sampai di sana ternyata Abraha tak dinyana, ia tiba-tiba merasa rendah di hadapan Abdul Muthalib. Dia merasa kewibawaan Abdul Muthalib itu luar biasa, maka ia turun dari gajahnya, ia berdialog ngobrol di atas alas yang ia biasa gunakan. Maka di tengah obrolannya saat itu Abdul Muthalib meminta agar 200 ekor unta yang dirampas Abraha untuk dikembalikan. Mendengar hal itu Abraha tertawa dan meremehkan dan menyepelekan Abdul Muthalib, karena ia kira Abdul Muthalib kehadirannya memohon agar tidak jadi diserang nih kota Makkah. Karena dia seorang tokoh masyarakat, seorang pemimpin, memikirkan rakyatnya di belakang. Tapi ternyata malah mikirin harta pribadi. Maka saat itu Abdul Muthalib berkata, kata beliau apa? Inni ana rabbul ibil. Wahai Abraha, saya ini cuman pemilik onta. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uh. Dan Ka'bah itu sudah ada yang punya, yaitu Allah. Allah pasti akan mencegahnya. Maka Abraham menjawab, ya, innahu la yamtani an minni. Dia tidak akan mampu mencegahku. Kemudian Abdul Muthalib berkata, anta wadzak. Kalau kayak gitu urusan kamu sama Allah. Ya, maka Abraham meneruskan. Kemudian Abdul Muthalib juga balik ke kota Makkah. Sampai di sana ia sampaikan kepada masyarakat bahwasannya Abraha semakin dekat dengan kota Mekah, maka dianjurkan mereka untuk pergi ke bukit-bukit di antara Ka'bah. Karena kan Ka'bah itu kan posisinya rendah. Ya, cuman peletakan bangunannya nanti akan ada sedikit gundukan.
Ya, makanya itu kalau hujan, Pak, di Mekah itu banjir itu. Karena memang posisinya rendah. Maka disuruh ke bukit-bukit sana untuk berlindung. Ya, sampai akhirnya Abraha sudah semakin dekat dengan kota Mekah. Kemudian Abdul Muttalib pun berdoa kepada Allah dan ia berkata, wahai Rabb yang memiliki Ka'bah, sesungguhnya rumahmu hendak dihancurkan oleh seseorang yang sangat membencinya. Padahal Abraha itu ahlul kitab, beragama Nasrani. Sedangkan orang Arab itu musyrikin, yaitu menyembah berhala. Kiranya kalau kita lihat secara zahir, mana yang lebih baik? Ahlul kitab atau musyrikin, Pak? Ahlul kitab jelas. Karena ahlul kitab menerima kitab. Kan ahlul kitab mengimani para nabi dan rasul. Tapi ternyata kali ini Allah lebih memilih untuk menyelamatkan orang-orang Arab musyrikin. Karena mereka walaupun menyembah berhala, mereka senantiasa menjaga Ka'bah. Ya, sedangkan ahlul kitab ini walaupun mereka ahlul kitab, tapi mereka hendak menghancurkan rumah Allah, maka Allah menghancurkan mereka. Datanglah tayran ababil, burung yang berbondong-bondong. Kata Imam Ibnu Katsir, ada dua pendapat batu yang dibawa oleh burung tersebut. Sebagian mengatakan batu hitam, sebagian mengatakan batu dari neraka. Satu pendapat yang mengatakan batu dari neraka, maka ketika dilemparkan ke tubuh mereka, maka langsung hangus bolong-bolong seperti daun yang dimakan ulat. Dan gajah-gajah tidak terkena karena gajahnya itu sudah mundur duluan. Karena dari awal semenjak semakin mendekati kota Mekah, gajah itu susah untuk dibawa masuk. Yang mengatakan itu bukanlah batu yang berapi, tapi memang batu yang berasal dari neraka saja dan berwarna hitam, menyebutkan 3 batu dibawa oleh satu burung. 1 di paruhnya, 2 di kakinya. Dilemparkan ke mereka, setiap menempel pada kulit mereka, maka mereka merasa gatal yang jika digaruk langsung terkelupas kulit dan daging mereka. Dan Abraha berakhir sangat tragis, dia tidak mati di tempat, tapi dia kabur lari kembali ke Son'a, sampai di sana seluruh daging-dagingnya sudah hilang. Nah ini pelajaran besar bagi siapapun yang berani menistakan syiar-syiar Islam. Masjid, kemudian juga apalagi simbol-simbol keislaman, bermacam-macam. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Islam, maka hal itu bersumber dari ketakwaan di dalam hati. Siapapun yang mengagungkan syiar-syiar Islam, maka itu menunjukkan ketakwaannya di atas rata-rata. Makanya itu banyak sekali para ulama menyebutkan, ayat ini menjadi global bagi siapapun yang masuk ke dalam masjid, hendaklah mematikan handphonenya, hendaklah menjadikan dirinya itu suci ketika masuk ke masjid, karena itu berasal dari ketakwaan hati yang ingin memuliakan masjid, karena masjid bagian dari syiar Islam. Tapi yang masa bodoh, kadang kita lihat kan ada orang yang masa bodoh, membiarkan masuk ke dalam masjid dalam kondisi pakai celana pendek. Nah, hal itu menunjukkan dipertanyakan ketakwaannya. Jadi, memuliakan masjid, memuliakan syiar-syiar dan simbol-simbol keagamaan Islam, maka hal itu menunjukkan ketakwaan. Sedangkan menghinakan simbol-simbol agama Islam, hal itu menunjukkan sangat rendahnya ketakwaan yang dia miliki. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil juga bahwasannya Allah Jalla Jalaluhu Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala maka maha berkehendak, fa'alun lima yurid. Allah maha berkehendak apapun yang Allah inginkan. Mungkin saat ini kita mengatakan bahwasannya Abraha itu lebih baik dibandingkan dengan orang-orang musyrikin. Mereka penyembah berhala, sedangkan Abraha ahlul kitab. Tapi saat ini Allah berkehendak untuk memuliakan Mekah, memuliakan Ka'bah. Dan kita tahu tanah tersebut, siapapun yang sholat di Masjidil Haram, maka senilai dengan 100.000 kali sholat di Masjid Salahuddin, di Masjid Istiqlal, dan di masjid-masjid yang lain. Makanya, Mekah
ya, wabil khusus Masjidil Haram itu memiliki hukum-hukum pengecualian yang tidak berlaku di masjid-masjid yang lain. Di antaranya tidak boleh dimasuki oleh orang kafir. Makanya ketika Abraha itu ingin masuk ke kota Makkah, diceritakan dihadang oleh beberapa kabilah dari Arab. Ini sebelum mulai masuk nih, ya. Dikatakan oleh mereka, engkau akan hancur wahai Abraha. Abraha berkata, saya dengar siapapun yang masuk ke kota ini pasti aman. Maka saya pengen ngetes gitu. Kira-kira kalian aman nggak dari ancamanku? Kata Abraha gitu dengan sombongnya. Karena memang siapapun yang masuk ke dalam Masjidil Haram, ke kota Makkah, semuanya aman. Maka tidak boleh kita membunuh hewan. Harus bayar dam itu ketika kita membunuh hewan. Ya, kutu bahkan tidak boleh dipites saat itu. Iya Pak, jadi memang betul-betul aman. Kecuali khamsun fawarik, hewan-hewan yang disebutkan pengecualian seperti ular, kalajengking, burung gagak. Karena itu memang hewan-hewan yang bisa melukai manusia dan mematikan manusia juga. Ya, jadi di Mekah itu ada hukum pengecualian. Tidak boleh non-muslim masuk ke sana. Satu. Yang kedua diantaranya apa Pak? Salat sunnah yang tidak berlaku di beberapa waktu. Kan ada 5 waktu. Ba'da subuh tidak boleh kita sholat sunnah. Kemudian waktu terbit matahari sampai matahari mulai meninggi. Kalau matahari sudah meninggi namanya sholat isyraq. Nah ketika terbitnya tidak boleh. Karena saat itu orang-orang yang menyembah matahari keluar untuk menyembah matahari. Itu dilarang juga. Sebelum zuhur sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Waktu matahari berada di tengah, karena zuhur itu matahari mulai ke arah barat. Itu waktu ketiga dilarang. Ba'da asar juga dilarang, dan sesaat sebelum maghrib atau sesaat sebelum terbenam. Karena penyembah matahari keluar lagi untuk sholat menyembah matahari. 5 waktu ini dilarang. Ini untuk semua masjid kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Di antara pengecualian lagi apa? Kalau sedang sholat. Ketika ada imam, makmum itu tidak boleh di depan imam posisinya. Kadang-kadang kalau kita perhatikan di masjid yang jamaahnya membludak, itu harusnya DKI memastikan tuh posisi makmum yang di luar jangan sampai melebihi imam. Kadang kita lihat sampai melebihi. Khusus untuk di Ka'bah, di depan Ka'bah, hal seperti ini tidak bermasalah. Ya, karena sangat sulit untuk mengukurnya. Seorang imam ya berada di tempat imam. Yang ada di sana boleh jadi lebih dekat dengan Ka'bah daripada imam itu sendiri. Khusus di Masjidil Haram ada hukum yang berlaku dan ini tidak berlaku bagi masjid-masjid yang lain. Nah inilah begitu sakralnya dan begitu sucinya Masjidil Haram bagi umat Islam. Baru setelah ini ya melewati bulan Safar, kemudian bulan Rabiul Awal, baru akhirnya Rasulullah SAW dilahirkan, maka itu disebut dengan tahun gajah. Wallahu a'lam bishawab.